Harga miring, performa bersaing. Nah ini nggak salah ya kalau ngelirik the real flagship killer yang satu ini. Start it up. Finally udah ditunggu-tungguin lama, nongol juga nih ya pentolan flagship killer resmi di Indonesia, Poco X6 Pro. HP ini punya cukup banyak hal yang bikin feel pakainya tuh nyerempet HP flagship. Salah satunya ini karena pakai chipset terbaru nih ya, MediaTek Dimensity 8300 Ultra. Nah kalau ngomongin soal desain, gue sih nggak bisa bilang looksnya tuh kayak HP flagship ya. Backdoornya aja bukan kaca, tapi tetap dilihatnya tuh meyakinkan, nggak murahan, dan yang paling menyenangkan adalah dia punya bodi ini tipis di 8,3 mm dan juga ini enteng banget 186 gram. Terus punya IP rating 54, mayan kan buat musim hujan kayak begini, kayak sekarang ini. Belakangnya ini oke ya. Terus kita ke depannya alias layarnya ini bahkan lebih oke lagi. Pertama, bezelnya ini relatif tipis ya dan simetris. Kedua, speknya ini kelasan HP flagship. Panelnya pakai AMOLED, Gorilla Glass 5, fingerprintnya under display yang responsif dan bisa jadi heart sensor. Support 68 miliar warna, 120 Hz, HDR10+, Dolby Vision up to 1800 nit. Dan resolusinya ini lebih luas lagi ya, Crystal Race 1,5K. Hal-hal pendukung lainnya yang biasa ada di HP flagship ya, misalnya kayak speakernya ini udah stereo. Untuk haptic feedbacknya ini khas flagshipnya Xiaomi ya, taktil dan renyah. Bisa di-adjust juga intensitas haptiknya, dan untuk kapasitasnya Poco Indonesia masukin yang kapasitasnya maksimal 12/512GB, jenis RAM-nya LPDDR5X dan storage-nya itu pakai UFS 4. Tapi sebenarnya yang justru paling bikin kepo dari Poco X6 Pro ini adalah chipsetnya. Kayaknya ini jadi salah satu yang pertama ya pakai MediaTek Dimensity 8300 Ultra yang baru launching November 2023 kemarin. Ini adalah chipset level flagship 4 nanometer dengan arsitektur ARM V9 yang juga udah AI ready. Konfigurasinya 4 Cortex A510 dan 4 Cortex A715 up to 3 GHz. GPU Mali G615 dan APU itu 780 sebagai AI prosesornya. Nah sekarang kita langsung lihat aja ya sekenceng apa kinerjanya saat kita geber pakai benchmark. FYI di Poco X6 Pro ini kita bisa milih performance mode, mau baterai saving, balance, atau high performance. By default ini kepilihnya balance, tapi khusus buat ngetes gue ubah ke high performance. Nah kita tes kemampuan CPU-nya dulu. Di Antutu versi 10 ini dapat overall score hampir 1,4 juta dengan CPU score itu 279.000 dan GPU-nya skornya itu 531.000. Bukan kaleng-kaleng ini kalau udah ngomongin skor ya, udah tembus di atas sejutaan. Lanjut kita ke Geekbench 6 ini untuk single core-nya dapat 1.400 poin dan multi core-nya 4.400 poin. Di sini kita bisa lihat ya kemampuan terutama untuk multi core-nya yang menurut gua udah impresif banget. Dan next kita tes kemampuan generatif AI-nya pakai AI benchmark versi 5. Skor yang didapat hampir 2000 poin alias fantastis. FYI skor AI untuk chipset flagship tertinggi saat ini ada di angka 3000 poin yang artinya nggak terlalu beda jauh. Nah buat ngetes kemampuan grafisnya seperti biasa kita pakai 3D Mark Stress Test. Ini running nonstop 20 kali loop ya. Ini bisa dapetin stability 81%. Asli ini ngeri banget ya. Secara biasanya stability chipset flagship kebanyakan ada di angka 60-70% aja. Ini artinya cooling system yang dipakai ini beneran optimal. Di samping ini memang MediaTek Dimensity 8300 Ultra sendiri, berarti bukan chipset yang gampang panasan apalagi overheat. Sebenarnya ini bisa dibilang chipset yang ideal ya, sekaligus jadi idaman karena kenceng iya, terus nggak panas iya, terus stabil juga iya. Biar lebih afdol lagi kita tes nih ya pakai game yang beneran. Secara ini chipsetnya punya teknologi MediaTek Hyper Engine buat processing, ray tracing, bikin grafis makin realistis, dan juga adaptive game teknologi 2.0 yang manfaatin AI nih buat ngurangin konsumsi daya walaupun CPU-nya ini running di kecepatan yang maksimal. Oke langsung aja kita icip-icip PUBG Mobile. Gokil ya, bisa dapetin settingan HDR Extreme. Dengan modal kestabilan chipset yang oke, kita bisa main dengan rata-rata 50-an FPS. Sementara di Genshin Impact ini kita bisa main dengan super duper stabil pakai grafis high 30 FPS, atau kalau mau yang high 60 FPS itu main di 15 menitan itu masih aman, nggak berasa panas dan bener-bener minim frame drop.
Oh ya, selama benchmark dan juga main game yang berat-berat, suhu di chipset ini ada di kisaran 40 derajat Celcius. FYI, gua ngetesnya di ruangan yang AC dengan suhu ambience-nya itu di 25 derajat. Untuk ketahanan baterainya ini dipakai kerja berat kayak main game itu bisa dapat sekitar 4 jam. Next, soal motret-motret di Poco X6 Pro ngebawa triple kamera, 64 megapiksel always untuk wide kameranya, 8 megapiksel ultra wide dan 2 megapiksel makro ya. Sebenarnya konfigurasinya B aja ya, maklum. Karakter Poco ini emang condong ke performance dibandingkan dengan kameranya. Walaupun sebenarnya MediaTek Dimensity 8300 Ultra sendiri juga punya potensi tinggi ya, secara ini pakai ISP Imagic 980 yang bisa rekam 4K 60 di mode HDR. Sayangnya di X6 Pro ini dibatasin ya, bisa perekaman 4K di 30 fps saja, atau bisa di perekaman HDR tapi Full HD 30 fps aja. Untuk shutter lag-nya ini asik ya, responsif, nggak pakai lelet, kualitas jepretannya juga nggak ngecewain, karakter warnanya tuh cenderung cerah, ketajamannya sesuai sama harapan bangsa. Walaupun untuk dynamic range-nya masih agak kurang agresif. Ya, kesimpulannya buat harga 4 jutaan Poco X6 Pro ini benar-benar boleh dibilang juaranya flagship killer resmi ya. Handlingnya enak nih, ringkas, layarnya mewah, chipsetnya MediaTek Dimensity 8300 Ultra yang setara flagship, kenceng dan stabil. Menurut gue ini nggak ada lawan sih.